Apa kabar Surabaya? Luar biasa. Terakhir saya khotbah di tempat ini, Pak Ani, ada orang-orang Sangir. Masih ada ke mereka? Atau sudah pindah gereja? Oh, masih ada. Oke, puji Tuhan. Di mana mereka? Sudah pulang? Oke, Wandi udah buka di Siau ya? Hah? Cabang dari sini. Iya, jadi Pak Rudi, GBI Family Blessing Surabaya punya cabang di kampung halaman saya. Wandi, ya oke, luar biasa. Nah, hari ini kita akan bicara pemuridan. Bilang sama kanan kiri, pemuridan. Dan bicara tentang pemuridan, saya catat di sini ada 36 poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya 36 poin. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Nah, karena ini adalah pemuridan, maka ya sekalipun di Instagram sudah foto saya, Pak sebenarnya saya punya foto yang lebih ganteng dari tadi itu. Ya kan? Tetapi yang akan banyak berbicara justru adalah generasi-generasi yang telah mencicipi pemuridan itu sendiri. Ya kan? Karena Pak Gembala saya, Bapak Rodi saya ada di sini, beliau adalah generasi pendiri dan generasi pertama dari GBI Kemang Pratama. Lalu kemudian hadir oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan menghadirkan generasi kedua seperti saya yang berjarak kurang lebih 15-20 tahun dengan generasi pertama. Tetapi malam hari ini juga ada di tengah Bapak Ibu generasi ketiga yang berjarak kurang lebih 2-3 tahun dengan saya. Ya seperti itu ya 2-3 tahun ya kan. Lebih Pak, 2-3 tahun lebih ya. Lebihnya berapa nanti di warung kopi kita bahas. Haleluya. Nah, mereka adalah generasi ketiga dan yang sekarang adalah generasi yang sedang dipersiapkan. Jadi hari ini kami ada di Surabaya urusannya dengan ya mencoba belajar apa kegerakan Tuhan di gereja-gereja tertentu yang sedang dalam lawatan Tuhan. Dan ya Pak Gembala tidak datang sendiri, beliau bawa generasi kedua dan juga generasi ketiga. Karena biar bagaimanapun generasi kedua dan juga generasi ketiga adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk masa depan gereja. Tetapi pemuridan adalah kata kuncinya, di mana generasi penerus menjadi generasi yang membawa api suci yang sama di dalam gereja Tuhan. Pemuridan adalah kuncinya. Amin. Nah, suatu kali ketika kita sedang ada di periode ini, cuman kalimat ini sebelum Yesus terangkat. Nanti tanggal 18 kita rayakan sama-sama ya. Ketika Yesus berkata sebelum terangkat, dia bilang begini, apa? Jaga toko baik-baik. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Kunya itu huruf kecil, huruf besar. Berarti merujuk kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu malam hari ini akan dengar dua hal yang penting dengan segala penjelasannya. Yang pertama, rupanya pemuridan itu adalah membawa orang-orang bukan kepada kita, tetapi menjadi murid Kristus. Berarti pusat dari pemuridan adalah siapa? Yesus Kristus. Bilang sama-sama, pusat pemuridan adalah Yesus Kristus. Amin. Itu yang membedakan pemuridan Kristus dengan pemuridan di luar Kristus. Pemuridan copet mengarahkan orang-orang untuk jadi copet. Dan tahukah Bapak Ibu, enggak di gereja, enggak di dunia copet, semua terjadi pemuridan. Hanya beda fokus. Pemuridan Kristen berfokus kepada Yesus. Kemudian hal yang kedua yang terpenting bahwa di dalam pemuridan butuh proses. Bilang sama-sama, di dalam pemuridan fokusnya adalah Kristus. Di dalam pemuridan butuh proses. Nah, karena butuh proses, di dalam proses ini ada banyak hal, ada beberapa hal yang akan Bapak Ibu perlu miliki oleh karena Kristus. Ya kan, Kristus akan memperlengkapi gereja Tuhan atau para pemurid bersama dengan murid Kristus dengan beberapa hal yang spiritual yang tentu saja ada pada Kristus. Karakter Kristus. Nah, itulah yang akan Bapak Ibu dengar malam hari ini dan kami sangat berbahagia bahwa gereja di tempat ini sedang bersiap untuk pemuridan kembali. Pemuridan GBI NLC baru selesai kemarin Pak, 2 minggu yang lalu. Nanti minggu depan, hari Minggu ini, inaugurasi Pak Gembala yang akan pimpin. Bulan Juli akan mulai lagi angkatan berikutnya. Nah, siapa yang jadi trainer sekarang? Mereka adalah generasi yang bukan lagi generasi saya, tetapi generasi ketiga tadi. Kok bisa jadi? Karena fokusnya Kristus dan proses. Apa saja yang terjadi dalam proses
apa saja yang Tuhan taruh di dalam proses pemuridan ini. Nah, ini yang akan menyampaikannya adalah Pendeta Pratama Sarbini. Kelahiran Salatiga, Kopeng, dan kemudian dimuridkan di Bekasi. Nanti Bapak Ibu akan juga ada kesaksian dari Samuel Jack di Silaban, kelahiran Sigodung. Pernah dengar? Terlihat dari wajah saudara, saudara seperti menganggap itu ada di sebelah Australia. Saudara salah, dia ada di sebelah New Zealand. Oke, di mana itu? Nanti sebentar mereka akan menyampaikan. Yang pasti buka hati saudara. Saya percaya tidak kebetulan malam hari ini. Api Tuhan sedang bergerak di tempat ini. Dan terimalah kebenaran ini. Boleh kita sambut adik rohani saya ini yang tidak beda jauh dengan saya. Ya, Pendeta Pratama Sarbini atau Mas Beni. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa. Saya tadi ketika di bawah ngobrol sama Pak Gembala, saya mungkin kalau pakai bahasa kebetulan naif banget. Tetapi rencana Tuhan kalau tadi bercerita bahwa mulai minggu depan saya akan promosi pemuritan. Wah, berarti ini waktu yang tepat untuk membahas pemuritan. Kalau Kak Yori tadi mengawali ayat ini, saya menemukan begini. Bahwa ternyata tanggung jawab memuridkan ada pada siapa? Apakah ada pada Pak Gembala saja? Apakah ada pada Pak Pendeta saja? Pelayan saja? Tidak. Saya menemukan dalam ayat ini bahwa ternyata ini berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Makanya di sini ayat itu berkata, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Karena di sini ada kata murid, ada kata ajar. Seringkali kita berpikir bahwa pemuritan tanggung jawabnya selain kepada tadi gembala, pendeta, pelayan Tuhan. Kata memuridkan identik dengan kata pengajar. Ya, pengajar, guru. Ya, pengajar atau guru. Tapi menariknya hari ini saya tidak mau kita semua, oh berarti kita semua harus jadi guru dong. Enggak, bukan itu maksud saya. Kita mau baca satu ayat yang mungkin ini bisa menjadi dasar buat nanti pemuritan yang akan dikerjakan di tempat ini. Kita buka sama-sama 1 Korintus 4 ayat 15. Saya percaya Bapak Ibu pernah menemukan ayat ini, jadi kalau nanti ketemu ayatnya di Alkitab, bilangnya ketemu lagi gitu. Enggak pada buka Alkitab saya lihat. Nanti kalau yang di sini salah gimana? Yakin aja lah, nggak mungkin yang di depan salah ya. Oh, nggak boleh gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita baca sama-sama yang ada di depan aja. Karena ini copy paste, jadi percayalah ini tidak akan salah. Pasti sama dengan Alkitab. 1 Korintus 4 ayat 15 berkata, 2-3. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dan dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini adalah perkataan Paulus. Ya, perkataan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya. Ternyata di sini kita menemukan bahwa berbicara tentang pemuritan, di sini ada 2 subjek pemurid. Yang satu namanya pengajar, pendidik. Yang satu namanya bapak. Pengajar atau pendidik, yang satu namanya bapak. Terus apa bedanya? Ada banyak gereja, maaf dalam tanda kutip, mereka terjebak mengerjakan pemuritan,
dengan konsep yang ini. Hanya jadi pendidik, hanya jadi pengajar. Tapi lupa bahwa ternyata kalau kita tengok dalam masing-masing keluarga kita, tugas mengajar itu ternyata ada pada bapak, orang tua. Ya, kalau pengajar atau pendidik atau guru biasanya mengajar karena tugas. Oh ya, memang saya pekerjaannya itu. Jadi dia ngajar karena tugasnya itu. Tapi kalau bapak ngajar, apakah karena tugas? No, karena kasih. Saya ajarin anak saya baca Alkitab, bukan supaya selesai nanti baca Alkitab, no. Tapi saya mau anak saya ngerti tentang Alkitab, ngerti tentang kebenaran, karena saya mengasihi dia. Jangan sampai nanti di masa depan dia tersesat dan gak ngerti kebenaran. Itu ngajar versi bapak. Nah, apalagi perbedaannya? Banyak. Ya, kalau bicara pengajar selain karena tugas, biasanya pengajar hanya akan mengajarkan pengetahuan. Tapi kalau bapak ngajarin hidup, ngajarin moral hidup, value hidup, bahkan iman. Itu yang diajarkan bapak. Ada di sini yang anaknya nggak diajarin tentang iman Kristen? Udahlah, biarin aja, kudus sekolah minggu itu ntar gitu kan. Hari ini bertobat ya. Karena ternyata yang ngajarin iman adalah orang tua. Dalam case ini kita menggunakan istilah bapak. Nah, oleh sebab itu hari ini saya mau memberikan sebuah tema di mana kita dalam pemuritan spiritnya harus dibedakan. Jangan jadi orang yang memuridkan tapi spiritnya hanya jadi pendidik, hanya jadi pengajar. Tapi spiritnya adalah ketika kita memuridkan, kita punya spirit, kita punya hati seperti bapak yang mengajar anaknya. Setuju dengan ini? Ini basic. Dulu saya berpikir pemuritan langsung terpikir pengajar, pendidik, mentor, trainer. Nah, tapi hari ini ketika saya baca ini, saya menemukan ternyata kita harus ngajar dengan cara bapak ngajar. Oke, kita mulai di poin yang pertama. Gimana sih cara mengasihi dengan cara memuridkan dengan cara hati bapak? Yang pertama ada menghakimi, bukan menghakimi. Ayat 17 berkata seperti ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh siapa? Oleh dia. Ayat 16-nya pasti Bapak Ibu kenal, pasti hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Ayatnya gak berhenti di situ loh Bapak Ibu. Ayatnya ini lanjutannya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk. Ada yang menarik di sini. Bukan untuk menghakimi. Kalau tadi kita mau belajar discipleship dengan hati Bapa, menghakimi ini harus kita jadikan kata haram dalam pemuritan kita. Yesus ketika datang ke dunia, ketemu sama orang-orang berdosa, dia tidak menghakiminya.
ketemu wanita Samaria yang udah 5 kali nikah dan cerai, dan yang terakhir kumpul kebo, tidak dihakiminya. Ketemu wanita yang kedapatan berzina, udah mau dirajam kan, tapi tidak dihakimi, dikasih. Ketemu pemungut cukai, ada Sakeus, ada Matius, pemungut cukai, apakah dihakimi? Tidak. Kasih dan penghakiman itu tidak akan bisa berjalan sejalan. Kalau Anda menghakimi, Anda pasti tidak mengasihi. Demikian sebaliknya. Kalau Anda mengasihi, pasti tidak menghakimi. Hati Bapak ketika utus anaknya dikasih tahu bahwa yang pertama dia datang dengan kasih, bukan penghakiman. Nanti setelah Pak Gembala rilis hari Minggu, ada promosi, ada pendaftaran, nanti ada fasilitator yang disiapkan. Ketika ada jiwa baru yang datang daftar jadi murid, ingat ini yang pertama. Terima dengan kasih. Apapun latar belakang. Awal tahun ini ketika saya dengar khotbah tahun baru, saya menemukan sebuah khotbah di YouTube sama istri saya dengerin tentang wanita Samaria ini. Jadi saya bilang wanita Samaria kan. Nggak selang, mungkin hanya sekitar 2 minggu kemudian saya dihubungi oleh satu orang yang udah lama hilang dari gereja. Saya tahu pernikahannya hancur. Dia udah nikah lagi. Udah nggak tahu lah kemana gitu kan. Hidupnya hancur pokoknya. Tapi ketika saya connect dengan dia, ketemu lagi kontaknya, saya hubungi dia. Tuhan John bilang, kamu datang aja. Saya datang ke rumahnya. Dari 8:30 malam sampai 1:30 pagi. Saya cuma dengerin mereka berdua bercerita karena ternyata dia udah nikah lagi. Sepatah kata pun kami gak berani menghakimi. Dia cerita bagaimana jungkir balik hidupnya dan dia sadar bahwa saya salah. Tapi saya gak tahu mau ngapain. Saya gak tahu gimana cara kembalinya. 1:30 pagi saya cuman sebelum saya pulang, saya doain yuk. Saya berdoa buat keluarga ini. Istri saya doain istrinya. Kasih tidak menghakimi. Ini poin yang pertama. Nah, selanjutnya apa sih? Yang kedua adalah penerimaan. Menerima. Kalau tadi tidak menghakimi, sekarang yang kedua adalah menerima. Kita baca ayatnya. Ya. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat ini adalah ayat tentang anak yang hilang. Anak yang hilang ketika dia sadar, dia pulang. Waktu pulang, bapaknya dari jauh udah lihat. Dan apa yang dikerjakan bapaknya adalah di sini, ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Kata penerimaan ini ternyata adalah bukti dari kita memiliki hati Bapa. Menerima orang apa adanya. Ya. Nah, berbicara tentang penerimaan ini, sahabat saya Samuel Jegdi akan bersaksi. Ya, tadi udah dikasih sedikit bocoran. Dia lahir di Sigodung. Di mana Sigodung? Kita tanya langsung aja. Ya, silahkan bro. Ya, shalom Bapak Ibu.
Ya, pertama-tama terima kasih buat waktunya yang diberikan, dan kemudian terima kasih buat di sini ada Pak Gembala dan Ibu Gembala saya yang ada di GBNLC Bekasi. Ya, berbicara soal penerimaan. Mungkin ini baru pertama kali saya saksikan di depan Pak Gembala. Pada saya dalam proses pengiringan saya akan Tuhan, saya itu seringkali gagal. Saya sudah bergabung dengan beliau itu hampir 20 tahun. Lebih ya? 21. 21 ya. Waktu itu saya masih remaja, umur 16 mau ke 17 lah. Belum punya KTP pada saat itu. Jadi dalam proses saya dimuridkan dan diajar untuk melayani, yang paling berkesan buat saya adalah di poin ini saya diterima. Kenapa saya bilang poin ini berkesan? Karena saya punya latar belakang itu ditolak. Ditolak itu bukan hanya ditolak oleh keluarga, tapi yang nolak saya itu satu kampung. Jadi ketika saya berkeliaran di kampung, itu semua mata tuh menghakimi. Kenapa saya tahu? Ya karena saya tahu dari ucapan mereka. Ini anak gak jauh beda dengan bapaknya. Itu penghakiman itu sering kali saya temukan. Saya lewat di depan mereka, ini anak gak jauh beda dengan bapaknya. Ini anak pasti nanti begini. Saya masih kecil pada saat itu, SD kelas 3, kelas 4. Nah, apa yang dimaksud dengan kelakuan atau kenapa nih anak gak jauh beda dengan bapaknya? Karena papa saya itu punya kebiasaan suka nikah dia, suka kawin. Jadi akhirnya yang tentu saja korban pertama adalah anak dan istri ya. Mama saya pada saat itu diceraikan dan beliau nikah. Dan saya itu pada saat itu, nah kenapa kita nggak boleh menghakimi di poin pertama? Itu karena penghakiman itu sangat membuat saya tertekan. Jadi saya itu sehari-hari itu suka nangis. Padahal saya masih kecil, tapi itu membuat saya jadi tertekan gitu. Jadi membuat saya, aduh iya ya, pasti nanti masa depan saya kayak papa saya gitu. Nah waktu saya bergabung dengan GBI Kemang Pratama, saya diterima bukan dengan bahasa, bukan dengan tatapan yang menghakimi, tetapi diterima. Nah kalau manusia diterima dengan ganteng, tinggi, putih dan lain segala macam itu gampang. Nah kalau saya pendek, kecil, dan ya masih kecil sampai sekarang sih. Tapi udah ganteng kan sekarang. Itu mungkin sulit, tapi GBI Kemang Pratama menerima saya apa adanya. Dan dalam proses pemuridan itu saya seringkali jatuh, seringkali lemah, seringkali. Nah makanya saya bilang saya tadi, ini mungkin baru pertama kali saya saksikan di depan beliau, Pak Gembala saya, Pak Rudianto Suryo. Saya itu gagalnya itu udah berkali-kali, seingat saya 2 kali. Seingat saya 2 kali pengen keluar dari gereja karena itu tadi. Beliau punya keinginan supaya saya bertumbuh segala macam, tapi saya memandang itu sebagai sebuah Pak Rudi sama kayak itu dulu gitu di kampung-kampung itu. Tapi ternyata keinginan beliau dia sampaikan, tapi saya menganggapnya wah ini jadi kayak yang dulu nih gitu. Tapi waktu saya mau berontak, beliau tetap menerima saya. Saya udah mau pulang, saya udah mau pergi, suruh panggil lagi. Itu anak suruh datang, ikut ini, ikut itu segala macam. Dan saya mau, dan saya diterima, dan sampai sekarang saya bertumbuh dan banyak hal yang beliau percayakan kepada saya. Ya seringkali beliau ini kalau ada di depan umum itu saya dipanggil, ini lihat anak kita Jeki, dia bisa ini, dia bisa itu, melebihi saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, tapi beliau Jeki ini, bisa itu, bisa sana, semua bisa. Dan itu yang membuat saya, penerimaan itu sangat berarti buat saya. Itu yang membuat saya sangat menghargai yang namanya pendidik dan bapak rohani. Itu yang membuat saya sampai hari ini berdiri. Itu saja. Oke, satu lagi Bapak Ibu, tadi kan Jekdi cerita bahwa
Papi sering cerita, Papi nggak bisa ini, tapi Jack D bisa. Salah satu kebiasaan Jack D yang Papi nggak bisa adalah cipta lagu. Ya, Iya, dan main musik. Oh iya, dan main musik. Ya. Oke. Oh, mungkin Jack boleh ambil gitar kesaksian satu lagu lah yang kamu ciptakan, bro. iya, tahun lalu beneran tahun lalu. Saya baru dapat lagu judulnya Kasih yang Sejati dan kurang lebih lagunya seperti ini. Judulnya Kasih yang Sejati. Lagunya seperti ini. Ini lagu ini tahun lalu. Kasihmu adalah kekuatanku, kasih yang sejati, kau turun ke dunia selamatkanku. Rohmu yang besar dalamku, yang kan membimbingku. Ku akan nyatakan kepada dunia bahwa Engkau Maha Besar. Ku akan nyatakan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Ku akan nyatakan kepada dunia bahwa Engkau Maha Besar. Ku akan nyatakan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Ada banyak yang dia hasilkan ketika ada penerimaan. Hati Bapa adalah hati yang menerima. Seperti tadi ketika anaknya hilang, pulang, langsung disambut. Saya ini sama Jack D tinggal di gereja bareng berapa tahun ya Jack ya? 6 tahun lebih kayaknya. 6 tahun kurang lebih. Kalau tadi Jack D cerita dia 2 kali mau kabur dari gereja, sama saya juga 2 kali juga mau kabur dari gereja. Tapi nggak kompromi kok, nggak sekongkol kami, nggak. Beda masalah gitu. Satu kali ketika saya udah putus asa dan gagal, tiba-tiba papi panggil saya, kamu harus tetap di sini. Saya tanya, kenapa? Saya ingat kata-kata papi waktu itu, bapakmu telepon, katanya kamu harus dididik di sini. Dan saya dikasih suruh ngerenungin ayat. Sampai sekarang saya masih rema banget dengan ayat itu. Ayatnya tentang Elia yang di goa. Aduh, saya suruh baca itu berulang. Mungkin hampir 2 minggu lebih saya cuma baca itu. Terus waktu saya dalam perenungan itu, saya juga teringat. Bapak saya kan nggak punya nomor telepon papi ya. Terus yang telepon papi siapa? Dan ketika itu saya ingat, saya baru tahu bahwa bapak yang nelpon papi mungkin bapak saya yang di sorga. Dan hal itu, kata penerimaan, bukan hanya Samuel Jengdi yang terima, saya juga terima.
Kalau saya sekarang ada karena penerimaan. Seperti anak yang hilang ini. Kami diterima. Bahkan ketika kita sedang gagal, ketika kami berusaha lari dari panggilan, kami tetap diterima. Nah, selanjutnya yang ketiga. Kalau tadi poin yang kedua adalah menerima. Ini sebuah kisah yang diangkat dari kisah Petrus. Ya, Petrus kan menyangkal 3 kali kan sebelum Yesus dibangkit. Yesus disalib, dibangkit. Waktu Yesus bangkit, ketika di Danau Galilea, Petrus lagi ngapain? Cari ikan lagi. Ini berbicara tentang Petrus, padahal sudah diberikan identitas yang baru. Identitas barunya kan penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. Tapi Petrus balik kepada identitas lamanya, penjala ikan. Dia mau lari dari panggilan Tuhan. Dia sudah mulai kehilangan identitasnya, kehilangan tujuan hidupnya. Dan ketika Yesus ketemu sama Petrus, 2 hal yang pertama tadi Yesus tidak lakukan. Yesus tidak menghakimi, Yesus tidak menolak, tetapi Yesus mengasihi, menerima, dan bukan hanya menerima, tapi Yesus mempercayakan sesuatu yang lebih besar dari yang sebelum. Makanya ayat ini ada. Ayat 15 Yohanes 21. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 3 kali. Sampai Petrus nangis. Tapi jawaban Yesus tetap sama. Dia percayakan hal yang lebih besar lagi. Gembalakanlah domba. Jadi dari sini saya juga mengerti ternyata menjadi gembala harus dimulai dengan hati Bapa. Memuridkan dengan hati Bapa. Bukan hanya sekedar memuridkan karena saya pengajar, karena saya trainer, karena saya guru. Bukan. Tetapi memuridkan karena saya adalah Bapak. Saya berharap ini bisa menjadi bekal buat nanti pemuritan yang akan dikerjakan di tempat ini, ya, menjadi bekal untuk pemuritan untuk yang akan dikerjakan di gereja ini. Terakhir, ya, panggilan memuridkan adalah untuk kita semua. Kita harus sepakat ini dulu. Kenapa untuk kita semua? Karena panggilan memuridkan tadi kita udah sepakat itu adalah amanat agung. Berarti itu berlaku untuk setiap orang yang percaya. Tapi panggilan memuridkan harus dilandasi dengan memuridkan dengan hati Bapa. Yaitu dengan cara mengasihi bukan menghakimi. Penerimaan bahkan ketika gagal. Dan yang terakhir, mempercayakan. Saya tidak tahu nanti berapa murid yang akan Tuhan kirim di tempat ini, tapi saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang siap memuridkan karena Bapak Ibu Saudara sudah memiliki hati Bapak.